Sih, ada kebiasaan yang sering kita lihat atau mungkin juga kita alami, yaitu tentang makan bersama. Makan bersama adalah menciptakan suasana kekeluargaan. Makan bersama adalah suatu tanda adanya perdamaian satu sama lain. Makan bersama adalah pengikat bagaimana relasi yang baik satu sama lain itu dibangun. Makan bersama itu juga bukan hanya sekedar mengenyangkan perut, tetapi menikmati hidangan yang sama, dan hidangan itu hanya sebagai sarana bagaimana relasi manusia satu sama lain dihadirkan dengan baik. Pada dua bacaan hari ini yang kita dengarkan, saya mengambil yaitu tentang makan. Makan bersama, di mana dalam bacaan pertama Saul yang mencari keledai dan juga sekaligus mencari seorang pelihat, yaitu Samuel. Samuel disebut seorang pelihat karena Samuel bagi orang Israel dipercaya sebagai perantara komunikasi antara umat Israel dan Yahweh. Maka apa yang dikatakan oleh Samuel sebagai seorang nabi, mungkin sebagai seorang pelihat, ia bisa menyampaikan apa yang dikehendaki Allah kepada manusia. Maka peristiwa Samuel mengajak makan Saul, dan disitulah terjadi bagaimana Allah berbicara kepada Saul bahwa Saul dipilih sesuai dengan tuntutan orang Israel untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun demikian, apa yang menarik adalah bahwa Saul pertama-tama mencari pelihat itu, yaitu Samuel, sebagai tanda kehadiran Allah. Maka segala sesuatu yang dilakukan sebagai seorang pemimpin, sebagai raja bagi orang Israel, adalah mewakili Allah bagi bangsanya. Itu dua hal yang boleh kita renungkan. Segala sesuatu dilakukan demi Allah, dan bahwa ia menjalankan tugasnya sesuai dengan panggilan. Apa yang diungkapkan dalam bacaan Injil yaitu tetap makan bersama, di mana Yesus datang ke rumah orang Farisi, ke rumah Lewi, dan mereka makan bersama. Makan bersama dengan pemungut cukai yang lain. Suasana yang terjadi, saya yakin bahwa mereka gembira, senang, menikmati santapan bersama, terlebih makan bersama dengan orang yang pada waktu itu sungguh populer seperti Yesus. Kegembiraan itu mereka ciptakan, dan rupanya kehadiran Yesus memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi Lewi, sehingga Lewi tetap bertahan bahwa ia mau mengikuti Yesus. Sementara para pengganggu, orang Farisi dan imam-imam, mereka datang mau menghancurkan suasana yang baik. Maka apa yang dikatakan Yesus? Bukan orang sehat. Yang saya datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit. Suatu gambaran teguran sekaligus Yesus mengatakan kepada orang Farisi, kamu tuh merasa sehat, tetapi sebenarnya sakit tapi tidak merasa sakit. Hal seperti itu juga sering kita alami, soalnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita seringkali mengabaikan
kalau kita kumpul bersama, makan bersama itu hanya sekedar makan. Tetapi tidak melihat bahwa kehadiran Tuhan di situ mau menciptakan sesuatu yang berharga bagi relasi manusia satu dengan yang lain. Sehingga kedamaian sebenarnya yang diperjuangkan seringkali terlupakan. Kebahagiaan atau kegembiraan yang sungguh kita rindukan seringkali tidak tercapai. Karena pertemuan dalam makan bersama hanya sekedar dihayati sebagai rutinitas, hanya kebutuhan fisik atau biologis. Sementara kebiasaan makan bersama dalam tradisi Kristiani, orang Katolik itu kalau makan bersama berdoa. Seringkali diabaikan. Entah karena malu, entah karena gengsi, saya nggak tahu. Tetapi seringkali dalam berdoa itu kita menghadirkan Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, maka apa yang kita bicarakan dalam waktu makan akan menghasilkan sesuatu yang berharga bagi setiap pribadi. Maka marilah kita belajar dari bacaan-bacaan ini dalam acara kita sehari-hari, menghadirkan Tuhan agar komunikasi kita, relasi kita satu sama lain menghadirkan keselamatan yang dikehendaki oleh Tuhan.